Informasi yang kita berikan terkait lelang barang rampasan negara yang akan dilaksanakan dari tanggal 27 Mei sampai 7 Juni 2024. Nah, jadi sebaiknya kalian buka di link portal.lelang.go.id. Betul. Sekarang link itu yang dipakai oleh KPKNL dan diusahakan untuk store uang jaminannya di tanggal 6, satu hari sebelum maksimal tanggal kan 7 itu tutupnya pelaksanaan lelangnya. Kamu setor di tanggal 6. Kalau bisa ada duitnya cukup tanggal 6. Tanggal 5 ngapain nak nunggu tanggal 6 kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Iwa yang jauh mendekat, dekat merapat, rapat mendekat, keberkahan semoga selalu menyertai kita semua. Amin ya robbal alamin. Nah, Dulur Iwa, hari ini pasti kamu, tetap Pak, pasti kamu karena aku di samping ini ada pasti kenal kalau secara 2 bulan terakhir ini menjelma seperti selebritis. Bapak kita sebelah ini. Hari ini kita nak bahas apa, Kak? Kita kupas tuntas lelang KPKNL. Wow, lah dikupas, dituntas ke. Tidak kasih pertanyaan lagi habis ini. Nanti kita habisin langsung di sini ya. Nah, jadi kebetulan hari ini kita kedatangan tamu yang selama ini kita tunggu-tunggu. Iya. Yang akhirnya dia bisa datang juga. Akhirnya datang juga ya. Alhamdulillah. Jadi pertanyaan kita akan terjawab. Terjawab ini yang ditunggu-tunggu oleh netizen sepalembang angkat ini. Langsung saja sama Bapak Niko dan Ibu Lydia dari KPKNL. Selamat siang. Dan selamat datang. Terima kasih sudah menyempatkan waktu datang ke studio podcast Kejaksaan Negeri Palembang. Sehat? Alhamdulillah. Sudah makan belum nih? Sudah. Oh, sudah. Seger-seger ini kan. Kemenq. Pokoknya udah siap lah, siap tempur ya hari ini. Jadi Bapak Niko ini sebagai lelang ahli pratama. Pelelang. Oh, pelelang. Memang tukang lelang. Betul. Tukang lelang. Kita kenalan dulu. Saya Bang Arif. Kenalan dulu. Maka tak kenal tak sayang. Iya. Tak kenal saya. Kan ngabus pakai tempat bagus. Jadi Monggo. kami kasih kesempatan ke Bu Lydia dulu untuk memperkenalkan diri. Tadi saya padahal Pak Niko dikenalin kok, saya memperkenalkan. Iya, saya sering. Iya. Silakan Bu Lydia. Iya, kalau saya Lydia, saya pelelang ahli muda di KPKNL Palembang. Jadi ada 2 jabatan di KPKNL Palembang, pertama sama muda. Dan kebetulan kami berdua di sini yang hadir tugaskan untuk hadir menemani bincang-bincang Bincang, ya. Ngobrol santai. Ngobrol santuy. Jangan Niko nih. Iya. Maka nama saya Niko Prastia, saya pelelang ahli pertama dari KPKNL Palembang. Jadi sebelumnya kami memohon maaf nih karena sudah 2 kali diundang, baru sekarang akhirnya bisa memenuhi undangan dari Pak Kajari untuk mengisi sesi di Iwa Podcast ini. Iya. Sibuknya encaknya itu ya, Dibilang sibuk dibilang Ida juga ya. Sibuk Lumayan lah. Syukuri, Bang. Nah, untuk jadi pelelang ini masuk jadi pegawai KPKNL ini Ada persyaratan khusus dah. Sekolah jadi tes cocok mano itu kan? Ya, jadi izin saya pakai bahasa Indonesia saja. Boleh. Nah, ya Pak. Mungkin saya takut salah nih ngomong. Boleh. Karena dua-duanya pendatang nih. Iya. Oh iya. Asli dari mana, Mas? Saya Lampung. Mbak Lydia? Bekasi. Oh, Bekasi. Dari Oh, Jakarta. Budak blok Jakarta. Budak metropolitan. Tidak Jakarta. Nah, jadi tadi izin menyambungnya tadi, pelelang adalah salah satu jabatan fungsional yang ada pada KPKNL Palembang. Nah, jadi untuk jadi seorang pelelang, syarat pertama adalah dia pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Keuangan. Yang kedua telah memenuhi pendidikan sarjana atau S1. Yang kedua sudah mengikuti pendidikan pelatihan untuk menjadi syarat diangkat menjadi pejabat lelang kelas 1. Ada diklatnya gitu. Ya. Jadi tidak semua pegawai dari keuangan nih, Kementerian Keuangan ini bisa jadi pelelang ya? Enggak semua ya. Diklat dulu, dilatih dulu sebagai pejabat lelang kelas 1. Kemudian untuk menjadi pelelang ini ada tesnya lagi gitu. Ada ujian kehidupan. Wow, berat Kak kehidupan itu, Kak. Jadi ada sekolah khusus itu atau diklat gitu? Diklat sih. Di mana ya diklatnya? Kemarin kita di Tangerang. Tangerang ya. Iya.
Oh, di stand ya. Oh, jadi bukan masing-masing ya, asap masuk langsung jadi lelang, bukan ya? Udah. Ujuk-ujuk atau Nggak ujuk. bisa. Jadi ada tahap-tahapannya. Jadi ada pendidikan khusus ya Bu ya. Jadi tidak semua orang walaupun pegawai dari Kementerian Keuangan tidak semua bisa menjadi pejabat lelang. Harus bersertifikasi ya. Menggunakan jasa KPKNL ini bukan hanya negara, berarti pihak swasta juga boleh. Pihak swasta bisa. Jadi semua jenis lelang yang ada di Indonesia itu Oke. bisa dilakukan oleh KPKNL. Oke. Tapi beberapa jenis lelang non eksekusi sukarela hanya bisa dilakukan oleh pejabat lelang kelas 2. Jadi memang benar-benar kalau untuk pelaksanaan lelang itu seluruh Indonesia, seluruh jenisnya itu hanya kami yang berwenang untuk melaksanakan gitu. Oh, itu. Nah, tapi kadang ku jingok di daerah, salah satu daerah kita adalah yang pakai aplikasi apa? Tibit. Pelelangan motor mobil-mobil dari Yang leasing ya. Ya. Itu mereka melelang sendiri itu gimana itu? Lelang GBI. sendiri itu termasuk lelang non eksekusi sukarela. Non-eksekusi. Oh, Iya. jadi mereka bisa ngelelang sendiri Bisa, tanpa bisa. harus menggunakan PKNL. Bisa. Lewat kami juga bisa, tapi kalau mereka untuk langsung Bisa. sendiri juga bisa. Tapi kalau pemerintah harus wajib. Kalau pemerintah terus tadi ya putus Barang rampasan ya, pengadilan barang rampasan negara. atau yang dibersamakan dengan itu misalnya hak tanggungan nih, kita misalnya KPR nih ke bank kan, terus kreditnya kurang lancar, kita nggak bisa melakukan pelunasan atau pembayaran kreditnya, itu bank bisa mengajukan pelaksana lelang atas kredit yang macet itu gitu. Jadi bank sendiri pun bukan hanya bank negara gitu, tapi bukan hanya bank plat merah gitu, tapi bank-bank swasta juga asalkan diikat dengan hak tanggungan ya harus dieksekusi lewat lelang gitu. Marian? Jadi memang kayak dari Kejaksaan Negeri Palembang kan, dari kantor kejaksaan kan memang untuk lelang itu harus dari KPKNL ya Bu ya. Nah, karena dia barang rampasan negara, karena eksekusi, dan itu nggak bisa dilakukan oleh pihak lain selain kalau KPKNL. eksekusi nggak ada obat harus KPKNL. Nggak bisa kan selain itu. Sekarang ini cek kita tanyakan lelang Yang akan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Kejaksaan Palembang ini, yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Palembang bahkan di luar Palembang. Benar kan, jadi skala ini kan nasional Pak. Iya. Jadi Nasional. semua masyarakat walaupun ini di Sumsel Palembang, tapi yang di luar Sumsel juga bisa mengikuti karena ini kan online. Nah, akhir-akhir ini, belakangan ini banyak yang mengatakan, sudahlah, sudah ordal kalau Ordal semua, isinya, dah kemenang kami nih, dah lah untuk apa melok-melok kan. Nah, jadi kami kalau menjawab sendiri mungkin mereka tidak percaya. Makanya kami kita buat tadi sama Pak Rian bahwasannya kami ini di kejaksaan melakukan lelang tidak sendirian loh. Ya. Ada stakeholder terkait yang juga ikut mengawasi kami dalam pelelangan ini kan. Nah, mungkin dari teman-teman KPKNL bisa menjelaskan kepada netizen-netizen yang baik hati di rumah sana. Saya menjelaskan mengenai mekanisme lelang kita. Boleh. Saya mau menyampaikan dulu nih. Kadang teman-teman atau masyarakat umum ini belum bisa membedakan secara pas antara lelang sama tender. Kadang kan orang masih tukar-tukar. Iya, betul. Kita menganalogikan, memposisikan diri dalam satu pihak dulu sebagai negara nih. Negara ketika mau membeli barang, dia akan melakukan mekanisme tender. Betul. Analoginya ketika kita mau beli barang, pasti kita cari barang yang paling murah, spesifikasi yang kita inginkan. Ada spek yang harus kita dipenuhi. Nah, kita undang para supplier untuk beradu harga, mana yang paling rendah itu dijadikan pemenang. Ya, betul. Itulah namanya tender atau pengadaan. Biasanya dilakukan dalam upaya pengadaan barang dan jasa. Sedangkan lelang adalah ketika negara, dalam hal ini kita analogi sebagai negara dulu, ketika negara ingin menjual barang. Ketika kita jual barang, pasti kita pengen setinggi-tingginya. Betul. Nah, ketika kita ingin setinggi-tingginya, makanya kita punya barang ini, kita undang orang-orang yang minat, adulah harga mereka yang tinggi baru kita pilih sebagai pemenang. Itu minimal dengan kita ke podcast ini, poin antara lelang dan tender itu masyarakat umum sudah jelas dulu tuh, nggak akan tukar lagi. Harus paham ya. Iya. Harus paham ya. Nah, makanya
ketika lelang tadi adalah negara di sini diwakilkan sebagai penjual. Jadi kita cari harga tertinggi, pasti harga tertinggi yang jadi pemenang lelang. Nah, untuk lelang yang akan kita laksanakan, karena ada perubahan regulasi per 1 Januari kemarin adalah pelaksanaan lelang kita harus semuanya open bidding, Bapak. Oh iya. Iya. Jadi semua lelang eksekusi dan non eksekusi wajib harus melalui lelang open bidding. Open Tidak bidding. ada lagi lelang close bidding. Kalau zaman dulu sebelum era berlakunya PMK 122 tahun 2023 itu masih ada pilihan. Nah, tergantung request kalian nih. Iya. Mana yang kira-kira lebih menghasilkan optimalisasi hasil lelang, Iya. mau open bidding atau close bidding. Kalau sekarang sudah dikunci Pak, semuanya open Open bidding. bidding. Iya. Tidak ada lagi pertanyaan dari netizen tujuannya Nah. nih. Transparansi Pak, Betul, melakukan perubahan betul. peraturan ini transparansi itu Iya. teman-teman. Jadi bisa saya pastikan bahwa penawar tertinggilah yang akan menang. Karena misalnya lelang kita nanti di hari Jumat pukul 9.30 Pak. Orang sudah bisa nawar dari sekarang nih sejak 27. lelangnya tayang. Iya. Kemarin kita koran terbit di tanggal 27 Mei. Iya hari Senin ya, 27 Mei ya. Itu Iya. orang sudah bisa setor uang jaminan seluruh Indonesia, bahkan kalau ngomongnya namanya internet itu seluruh dunia ya Pak ya. Iya. Dari Bisa. Afrika aja sudah bisa diakses. Asa dia ngerti bahasa kita. Iya, iya. Kalau internasional tuh. Iya Itu orang sudah bisa setor uang jaminan ketika sudah memenuhi persyaratan. Dia sudah bisa nawar tuh. Memang kuncinya adalah untuk memberikan kepastian pelaksanaan kunci jamnya. Jadi penawaran tertinggi sampai dengan lelang ditutup. Lelangnya ditutup pada hari Jumat pukul 9.30. Iya. Nah, disitulah ketika 9.30 siapa yang nawar paling tinggi? Itulah Jadi kalau 28 menit masih masukkan penawar masih bisa? Masih bisa, Pak. Masih bisa ya? Pokoknya secara sistem tertutupnya 9.30. Iya, iya. Dan itu pun bukan pejabat lelang yang nutup, sistem yang Sistem. nutup. Sistem ya otomatis Yang jadi ya. memilih pun yang memilih pemenangnya itu ya bukan pejabat lelang juga, menetapkan kami memang, tapi yang memilih itu sistemnya Sistemnya juga. Jadi, berdasarkan tadi penawaran tertinggi Nah, ya. jadi nggak ada tuh istilah harga orang dalam, yang ada tuh Iya. harga paling tinggi itu. Oh iya. Ortal gitu ya. Iya. Iya. Sedangkan kami juga ikut lelang ya harus bersaing dengan yang lain gitu. Betul, betul. Pernah menang? Enggak. Aku lagi gitu. Berarti pengawarnya kecil. Nah, Iya, Pak Niko, sekalian dibantu kepada teman-teman ini, apa bedanya open bid sama close bid? Ya biar masyarakat kita paham loh apa Iya. open bid dan close Jadi bid. izin mungkin nanti ditambahkan oleh Bu Lydia. Baik. Kalau close bidding yang kita ngomongnya sekarang aja ya, mungkin Iya. lama karena sudah tidak dipakai lagi ya. Ya, Kalau close bidding itu adalah penawaran secara tertutup. Tertutup artinya penyampaian penawarannya yang bisa lakukan secara tertutup. Bukan lelang yang dilakukan secara tertutup. Iya. iya, bukan kita aja yang- bukan diam-diam ya. Bukan Iya. seperti itu. Jadi tidak ada tendensi negatif atau menutup-nutupi sesuatu pelaksanaan lelang ya. Jadi jenis penawarannya tertutup. Misalnya saya sebagai peserta, saya sebagai pejabat lelang boleh ikut lelang, loh, tapi bukan berkas yang saya pegang. Misalnya Bu Lydia sebagai pejabat lelang untuk berkas lelang Toyota Foxy nih, Iya. saya boleh ikut lelangnya. Karena Iya, secara ketentuan di peraturan Menteri Keuangan ada pihak-pihak yang tidak boleh ikut lelang. iya, Salah satunya adalah pejabat Pejabat yang nih. berkaitan langsung dengan berkas lelang. Iya. Jadi untuk yang Foxy saya boleh. Misal saya ikut lelang Toyota Foxy nih secara close bidding ya. Ketika saya memasukkan penawaran, misal limitnya di 200 juta nih misalnya, saya tawar di 248 juta. Lelangnya ditutup pada hari Jumat 9.30. Saya tawar di malam Jumatnya jam 8 malam. Saya tawar 250 juta. Tawaran saya tadi tidak akan bisa dilihat peserta lain oleh Bu Lydia sebagai pejabat lelang pun tidak bisa lihat. kita bisa lihat ya. Iya, tidak bisa ngintip. Seluruh Tertutup orang yang betul-betul ada nggak bisa. tidak bisa lihat gitu. Kecuali saya sendiri saya screenshot karena di aplikasi saya pun akan hilang setelah ada konfirmasi terakhir gitu. Iya. Nah, jadi tapi ketika saya ingin merubah penawaran, menaikkan penawaran atau menurunkan penawaran, saya masih bisa ketika dia lelangnya close bidding gitu ya. Jadi misalnya 248 saya rasa saya berani saya dapat pinjaman duit dari kakak saya nih, Iya. saya naikkan 300 juta. Saya hapus penawaran yang 248, saya naikkan jadi 300. Bisa saya naikkan, tapi itu pun tidak ada berita ke siapa-siapa tuh, karena tertutup penawaran saya dari siapapun. Itulah penawaran close bidding. Close Jadi bidding, kalau ya. yang open bidding nanti boleh dia. Iya. Kalau open bidding Bu, Kalau open, kalau dulu yang di sebelum lahirnya PMK yang baru, peraturan Menteri Keuangan yang baru, itu hanya diberikan waktu 1 jam. Jadi misalnya lelangnya kita tetapkan 7 Juni, pelaksanaan penawarannya itu pada pukul 8 sampai dengan 9. Nah, pada saat itulah 1 jam itulah para peserta lelang itu melakukan penawaran secara live itu Pak. Jadi
Misalnya Oh, di iya. aplikasi mereka tuh penawar tertinggi Anda atau penawar tertinggi saat ini berapa gitu. Jadi itu yang akan kita lawan itu loh Pak. Jadi pada saat Jadi kalau open bid ini kelihatan ya Bu ya, kalau kita menawar berapa nanti penawar yang lain berapa kelihatan ya, terlihat. penawaran tertingginya aja paling. Oh tertingginya aja. Ya, hanya penawaran tertinggi. Semuanya bisa akses itu Bu untuk melihat itu bisa atau yang Para peserta. peserta aja, oh yang sudah mendaftar ya. Ya, nah kalau yang sekarang panjang waktu penawarannya. Iya. Kemarin kan kita kalau nggak salah tanggal 27 ya. Iya Tanggal mulai 27 Mei kita lakukan pengumuman di pengumuman koran. pertama ya. Nah, kemudian tayang otomatis di aplikasi portal lelang.go.id. Iya. Nah, dari situ peserta lelang itu udah bisa melakukan penawaran, udah bisa langsung Oh, pilih sudah. nih barang yang pengen dia beli tuh yang mana nih. Misalnya beli Sudah, Foxy, iya, nah, iya. saya klik Foxy, saya ikut lelang, bisa lakukan penawaran saat pada tanggal 27 itu juga. Nah, misalnya di tanggal 27 udah masukkan penawaran nih. Mm-mm. Kemudian saya kayaknya mau Nambah. tambah lagi nih. Tambah Di lagi, tanggal bisa. 28-nya mau ditambah lagi untuk di angka yang lebih tinggi. Bisa ya? Bisa, karena mungkin Bisa. kan ada rival nih, ada Iya, lawan iya. kita kan. Nah, Iya. lawan saya misalnya kok udah 201 juta nih, Iya. saya masih minat nih, saya Iya, nambahin iya. lagi penawaran saya sampai melampaui penawaran yang Iya. sebelumnya. Sampai nanti pada tanggal 7 Juni pada saat pelaksanaan ya kita buka tuh secara sistem tadi saya bilang, Iya. siapa penawaran paling tinggi. Nah, itulah yang Pemenangnya ya. ditentukan sebagai pemenang. Aplikasi itu aplikasi apa Bu? Aplikasinya portal lelang.go.id. Portal lelang.go.id. Iya, website ya. Kalau Bisa- yang lelang.go.id itu Sebenarnya apa namanya? Sekarang yang kita pakai itu portal lelang. Portal ya. oh portal lelang.go.id. Lelangnya sedang dalam tahap apa ya namanya ya? Pengembangan ya. Jadi sekarang pakai portal ya. Portal. Iya, lelang. karena beberapa teman-teman yang membuka melalui lelang.go.id gak banyak muncul katanya. Iya, Iya, unitnya nggak banyak muncul. Oh, jadi nanti kita arahkan ke teman-teman ini ke portal lah, portal Kalian sama lelang.go.id. kadang-kadang kan netizen suka ketipu ya sama lelang-lelang murah gitu. Nah, iya, iya. Jadi kadang kalau misalnya ke kantor tuh ada tuh saya ditawarin Avanza 60 juta. Iya, iya. Ini pelaksanaannya di KPKNL Palembang. Nah, itu bisa jadi itu penipuan. Penipuan ya. Pokoknya lelang satu-satunya itu yang dilakukan oleh negara ya hanya melalui portal lelang.go.id. Kita jelaskan .go.id itu Iya, kunci iya. di situ. Mas, kok kita daftar di lelang.go.id servernya gangguan ya? Oh ya. Oh, kayak saya bilang, kebetulan dia nanyanya hari Minggu, mungkin libur saya bilang. Ya, saya kan nggak tahu loh, ya kan. Jadi mungkin libur, coba di waktu jam kerja, bilang kan. Tanya lagi masih aja, makanya saya sempat konfirmasi sama Kak Rian dan anggotanya, ternyata ada Masih pengembangan. masih Lebih pengembangan dan ada lagi di link yang lain, Iya. portal.go.id. Portal lelang.go.id. atau lelang.go.id. Makanya nanti mungkin kemungkinan banyak yang belum tahu. Betul, Mereka betul. langsung lelang.go.id. Iya. Ternyata ada portal Iya. .lelang.go. Dan banyak yang menyampaikan tidak semua unit itu muncul loh di lelang.go.id itu. Jadi cuma ada beberapa yang muncul kendaraannya. Jadi nanti berarti kita arahkan ke portal lelang.go.id. Dan ini baru tahu hari ini loh. Iya. Alhamdulillah. Jadi eksklusif loh ini buat teman-teman yang gak nonton. Nah, kamu Wah. nggak nonton rugi. Rugi. Kamu, cuman Iya. mendekati duit nggak rugi juga sih. Melo kan. Iya. bagus ya. Iya. Iya. Apalagi lelang kali ini kan agak wah kayak Betul, betul, betul. Aduh, Apa? Alphard, aduh, Pajero Sport, Pajero, ada Foxy. Innova Venturer. Fortuner, katanya Kalau Fortuner, nggak ada Innova Innova Venturer. Motor juga bagus banget. Motor juga ada. Kinclong ya. Betul. pinjam dulu kak. Iya. Orang dalam nggak bisa. Iya. Jadi harus ikut sesuai aturannya. Tidak masuk minjem duit dulu. Oh, juga. Iya. Kayak pelaksana lelang sekali ini, varian juga nggak bisa ikut. Ya, ke panitia lelang nggak bisa. Nah, Sebagai panitia ya. Nah, berarti duit kakak ada kan? Aku pinjam juga. Pinjam ya. Tunggu ya. Iya. Pinjam dulu kak. Iya. Ya, jadi khusus panitia untuk lelang ini nggak bisa. Jadi Nggak staf BB nggak bisa juga ikut. Nggak baca kak? Nggak bisa. Jadi, nah ini masalah yang mungkin banyak ditanyakan oleh masyarakat. Pak, surat yang kami dapatkan apa? Terus gimana? Ketika belum ada surat, ada razia, apa yang harus kami lakukan? Nah, monggo Pak Niko atau Bu Lydia. Ya. Ah. Jadi kalau misalnya untuk pelaksanaan lelang, setiap pelaksanaan lelang barang bergerak ataupun barang tidak bergerak,
itu nanti kita keluarkan yang namanya kutipan risalah lelang. Oke. Itu sebagai alat untuk balik nama. Nah, bagaimana dengan surat? Ya pastinya dokumen hanya selembar tapi kekuatannya luar biasa. Itu Iya. kita bawa ke instansi terkait untuk balik nama. Ya, laksanakan balik jadi nama. jadi merupakan salah satu syarat ya untuk penerbitan akta baru ya. Iya. BPKB STNK baru. Ya. Itu aja sebenarnya. Jadi bentuknya seperti apa ya, Bu? Selembar Selembar itu selembar surat sakti lah. Surat piagam ya. Betul. Kayak ada Dicetak belangko. di atas blanko warna warna apa? Warnanya hijau-hijau, tapi Hijau. amplopnya kalau dia barang bergerak jadi amplopnya Iya. kuning, wadah mapnya. Iya. Kalau dia barang tidak bergerak berupa tanah, dia merah jambu. merah pink. Oh, jadi berdasarkan risalah lelang itu masyarakat bisa mendapatkan surat baru. Surat baru. Sebagai salah satu Misalnya, syarat ya, salah satu syarat untuk penerbitan surat. Iya. kalau misalnya untuk barang tidak bergerak, misalnya tanah dan bangunan gitu kan, kita ke kantor pertanahan tuh, Iya. mengurus DPM, ya. balik nama. Kalau misalnya untuk barang bergerak. Pokoknya kalau teman-teman pemenang lelang nanti menang lelang, kalau nggak dapat risalah itu ditanyakan itu, tanda tanya ditanyakan tuh. dan Kalau warnanya juga harus benar. Ya, jangan nanti warnanya pelangi ya, warna pelangi ya nggak Jadi bisa. kamu lelang ngerasa menang dapat namanya risalah lelang. Risalah lelang. Aman sekiranya cuma dapat kopelan itu bukan menang. Iya. Kena tipu kamu. Tapi kewajibannya juga, kewajiban lelang harus terpenuhi dulu. Iya. Jadi udah menang, nggak, maksudnya kita di apa namanya ditentukan sebagai pemenang nih, tapi kan ada kewajiban juga nih. Betul. Nah, sisa lelangnya nih kan. Nah, uang ini jaminan doang nih. sekalian ditanyakan Awal. ini. Kan Mulai masyarakat seru juga ini, nanya. Cak. Mulai seru Iya. ini, Cak. Kan ada limit ya sama uang jaminan. Uang Nah, jaminan. bisa dibantu nggak diperjelas ke teman-teman ini? Ya, Apa tadi, itu? Kalau uang jaminan itu kayak DP-nya gitu kan, ditentukan oleh penjual. Misalnya lelang yang satu barang itu harganya 100 juta nih ya. Terus ditentukan DP-nya itu uang jaminan itu 50 juta. Nah, Artinya 50% ya? Ya, artinya 50%. Itu kita setor terlebih dahulu tuh ke virtual account. Jadi sekalian juga saya menyampaikan. Iya. Takutnya ada itu ya Kena penipuan juga tipu ya kan. ya, Kadang nanti tuh lelang tuh Kalau rekening pribadi bukan ya, berarti ya atas nama ada itu. seseorang gitu Pokoknya kan? Virtual account dan tercatat atas nama sendiri gitu. Iya. Jadi nanti misalnya kita sudah melakukan penyetoran ke virtual account itu, nah kita bisa sebagai tercatat sebagai peserta lelang. Iya. Kita tercatat sebagai peserta lelang, terus bisa kita punya kewenangan, punya hak untuk melakukan bidding. Iya. Nah, misalnya limitnya tadi dinyatakan 100 juta ya. Jadi minimal bidding kita itu 100 juta. Tapi kalau kita mau menang ya setinggi-tingginya. Iya, iya. Tapi kalau misalnya kita nggak menang, ini mungkin banyak nih. Iya, ini banyak pertanyaan juga tuh ditanya ya. nih. Balik nggak uangnya Betul. gitu, 10 jutanya nih kan lumayan Kena ya. potong nggak nih duitnya tuh? Iya. itu Iya. mungkin jadi pertanyaan. Iya. Itu 100% balik kecuali kalau misalnya ada biaya perbankan gitu. Iya. Jadi benar-benar nggak Nggak kati motong-motong nggak ya. bisa kita pakai dulu, nggak bisa. Nggak bisa, Jadi ya. langsung ke- Jadi terkendap lah di bank itu Jadi ya. berapa lama itu? Sehari, Pak. Berapa lama Bu sampai Sehari, pengembalian? sehari. Satu hari kerja ya. Hari kerja langsung balik ke rekening Iya. yang kalah. Iya. Yang didaftarkan. Iya. Dan yang didaftarkan. ya. Tapi kalau menang lelang nanti Diperhitungkan. diperhitungkan. Jadi sisanya ya. Sisanya misalnya dari 100 juta tadi dia menawar 150 ya. Iya, dan Jadi ternyata 100 menang ya. juta, iya, ada 100 juta kewajiban lelangnya ditambah dengan biaya lelang aja sudah. Nah, Bu Lydia, pada saat kita menyetor uang jaminan, misalnya saya ambil misalnya truk misalnya kan, atas nama akun itu atas nama saya, Mang Ari misalnya kan, tapi uang yang ditransfer itu atas nama misalnya Pak Rian, bisa nggak? Bebas. Oh, bebas. Rekening sumber itu kalau zaman dulu aturan regulasi sebelumnya rekening asal Sesuai sudah dengan- ditentukan. Iya. Itu dulu lupakan saja. Lupakan sekarang saja. dengan era digitalisasi, setoran uang jaminan itu sudah ke virtual account. Virtual account itu kan angka yang unik, identik Oke. antara misalnya Bang Ari ikut yang truk sama Foxy, sama-sama pakai akun Bang Ari. Iya. Virtual akunnya Beda. truk sama Foxy itu beda. Nah, karena sudah identik, makanya rekening sumber tidak lagi menjadi perhatian. Iya. Jadi misal dari rekening istri, dari rekening Enggak. usaha karet di rumah, gitu Iya, kan. nggak ada masalah ya. Oh, karet mana po? Nah, usaha kopi nih kan. Iya. Cuman ada satu cumannya,
penyetorannya harus sekaligus satu kali. Jadi misalnya 70 juta nih misalnya. Kita kena limit M-banking bank kita cuma 50 juta. Nggak bisa. Jadi mau nggak mau kita harus lewat teller bank kalau untuk yang limit uangnya besar ya, uang jaminannya ya. Cuman kalau misalnya uang jaminannya masih di bawah limit sekali transfer kita, itu bisa banget untuk transfer lewat M-banking. Berarti memang lebih aman kita datang ke bank ya? Mana yang memudahkan Iya. karena adanya Kalau limitnya digitalisasi tadi kan sebisa mungkin mempermudah, cuman ada aturan-aturan yang tetap Makanya harus Cek kita pakai ini, jangan yang yang Platino. Yang no limit itu loh. ya no limit. Wah, Ya, no limit itu. Ya Allah. prioritas. Nah, uang jaminan itu menurut kan KPKNL kan lebih biasa nih Kak. Bagusnya nyetor itu kan misalnya kan dari tanggal 27 Mei sampai 7 Juni. Kapan lah waktu yang pas untuk menyetor uang jaminan? Monggo Bu Lydia atau Pak Niko. Yang pas menyetor itu ikuti kata hati kali ya. Tapi Ada- kan itu kan terakhir kan tanggal 7 Juni. Iya, yang penting Bisa nggak sebelum kita tanggal 7 itu baru nyetor? Nggak bisa. Nah, makanya maksimal itu di tanggal 6 Juninya. Tanggal 6 Juni, Iya. berarti tanggal 6 itu lah harus kasih uang jaminan Iya. sesuai dengan bank kapan buka Iya. Nah, Jadi Jangan juga malam-malam ya. iya, itu ngepet malu main duit. Sama sistemnya. karena gini Bang Ari, bunyi di regulasi kita adalah uang jaminan harus sudah diterima aktif di rekening KPKNL 1 hari Yo, kalender iya. sebelum lelang. Oh, berarti Berarti aktif masuk ya, bukan istilahnya ditransfer jam setengah 12 malam masuknya besok. Nah, karena mekanisme perbankan itu ada namanya end of day, jadi cut off Iya. transaksi mereka di cut off jam berapa? Biasanya bukan Iya. jam 12 malam. Nah, pengalaman kita itu jam 10. Jadi transfer yang lewat jam 10 malam itu akan dicatatkan, dibukukan di hari selanjutnya. pasti Iya. malam itu habis token lagi sih tidak baca. Iya. Karena sering dapat curhatan juga nih peserta nih. Pak, kok saya nggak di-approve pesertanya? Iya, banyak tuh, Saya Pak, di-approve, banyak. Iya. si bapak ini nggak masuk di sistem saya karena kan semuanya sudah sistem ya. Iya. Kami itu tinggal yes no aja, nggak bisa pilih ganteng atau enggaknya gitu loh. Tinggal Jadi yes no di, gitu kan. Kalau di ada yes, tanggal kalau 6 ada itu di jam berapa itu Bu? Idealnya paling lambat? idealnya tadi sebelum jam 10. Sebelum jam 10 10 malam. pagi, 10 malam ya? Iya. Ya mensironya kamu lasir ada Iya. duit kamu ada. Langsung aja. Langsung aja. Ini uang jaminan Iya. asal tunggu tanggal 6 bila perlu. Hari ini kan kita melakukan cek fisik kira-kira kor ini untuk lebaran haji kan. Iya. Langsung. Nah, tapi melanak sore bank tutup, besok pagi. Aman kan enggak tahu Iya. server bank rusak segala macem. Iya. Gara-gara kamu banyak mikir lanjut kalah. Memang tergantung duit kamu juga. Duitnya enggak cukup. Menang juga. Kalau menurut aku sih lah jelas gal weh. Nah inilah inilah kita pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh Jadi. netizen. Cak mana cara ikut yang lelang? Tips. Caranya cak mana? Gitu. Buat akunnya kayak mana? Prosesnya seperti apa? Sampai dengan bisa melakukan penawaran. Ini banyak terkendala oleh teman-teman ini. Dia tidak bisa membuat akun. Oke. Jadi mungkin nanti ditambahkan oleh Bu Lydia ya. Jadi Mungkin langsung kita ke masyarakat Om. Nah, Siap. kamera itu. Nah, ini kameranya. Ya, kamera gitu. syaratnya cukup mudah. Insya Allah semua orang bisa memenuhi itu. Pertama yang kita harus lengkapi adalah KTP. KTP sesuai dengan identitas kita. Kedua, NPWP harus atas nama sesuai KTP, ataupun kalau NPWP-nya sudah digabung suami istri, diupayakan sudah garis miring, misalnya Pak Rian atas namanya, garis miring istri, nama istri. Jadi misalnya akun istri yang mau ikut untuk lelang yang lain ya, bukan lelang yang sekarang, itu bisa. Dan yang ketiga, rekening tabungan bebas, tidak harus atas nama pemilik KTP. Jadi misalnya akunnya istri Pak Rian, tapi rekening pengembaliannya nanti ke rekening Pak Rian. Itu bisa, yang penting rekening bank sudah sesuai dengan yang ada di buku tabungan. Rekening hanya dimintakan nomornya saja Pak, tidak dimintakan buku tabungannya. Iya. Nah kalau KTP NPWP tadi tetap dimintakan scanannya. Iya. Dan yang terakhir adalah email yang aktif. Iya. Bukannya iklan, tapi sejauh ini yang paling lancar interkoneksinya adalah di Google Gmail. Iya. Jadi jika sudah ada 4 jenis tadi syarat yang dilengkapi, tinggal akses untuk sekarang di portal.lelang.go.id. Iya. Pilih menu daftar, kalau belum punya akun, nanti di situ ada tahap-tahapnya, lengkapi data, kemudian nanti
upload KTP, NPWP. Di sini saya pesan kalau untuk KTP itu ada nama dan alamat, kemudian pekerjaan, inputlah selengkap seperti yang ada di KTP. Jangan disingkat gitu karena akan ditolak. Iya, karena banyak juga tuh yang ditolak KTP-nya. Betul. Karena misalnya alamatnya ditulisnya Maskarebet Palembang aja, padahal di situ kan ada nama Ada, jalan, iya, ada nama jalan, RW, iya. kelurahan, kecamatan gitu. Nah, ada juga alamat email yang dimasukin. Nah, Sering banget kayak gitu. Jadi rumahnya ada di internet itu. iya iya. Kemudian NPWP tadi kita ada interkoneksi dengan server teman-teman DJP ya, cuman mungkin beberapa kali penyebab tidak jalannya interkoneksi antara satu datanya tidak identik atau ada kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan. Kedua mungkin ada kesalahan input gitu. Jadi ketika input nomor NPWP gagal, maka diminta akan mengupload NPWP-nya. Kami juga minta kepada masyarakat untuk tidak lupa mengupload file NPWP-nya. Cukup sekali saja KTP NPWP dilakukan uploadnya, jangan banyak-banyak. Kadang ada satu orang 10 kali upload. Dan salah semua. Itu nak menang nen itu. Waktunya, ya. Itu nak menang nen ya? Antara nak menangnya atau ketidaktahuan sama Iya. sekali. Pokoknya intinya punya KTP, punya NPWP, rekening tabungan, sudah bisa ikut lelang. Nah, dimanapun Dimanapun. Bisa berada. Iya, jadi sekali saja punya akun, besok mau ikut di Lahat, KPKNL Lahat, di KPKNL Bandar Lampung, di Jakarta sudah bisa dipakai akun. Adikan Kak satu akun untuk selamanya. Ya, itu ya kira-kira. Benar. Cak mana kalian? Iya. Sudah jelas? Sebagai penjual juga bisa loh Pak itu pakai akunnya. Jadi kalau misalnya suatu waktu gitu pengen jualan rumah tapi pakai mekanisme lelang di KPKNL juga bisa pakai akun itu gitu. Jadi tadi itu satu akun untuk Selamanya. Satu untuk selamanya. Terakhir nih, pertanyaan terakhir. Seandainya masyarakat ada yang terkendala terkait pembuatan akun atau memasukkan penawaran, menghubungi kemana? Hotline. Nah, ada hotline atau bisa langsung datang ke kantor KPKNL untuk dibantu. Iya, jadi untuk layanan pengaduan di DJKN sendiri, masyarakat bisa mengakses ke 1550991 Nah, catat ya. atau Catat. bisa datang langsung ke KPKNL terdekat. Palembang. Oh, boleh datang ya. KPKNL terdekat, ya. Boleh datang ke kantor ya. Tadi kan soalnya kan pesertanya bisa dari mana aja nih. Iya. Kalau misalnya butuh akses untuk informasi lebih. Oh iya, misalnya yang di Lahat ya, bisa datang. ke KPKNL terdekat aja. Iya, bisa tanya di langsung di sana ya. Sama. Iya. Nah, Cara pembuatan. jadi yang memang minat ikut lelang ini, kalau yang terkendala sesuatu, baik pembuatan akun atau tata cara penawaran atau tata cara pemasukan penawaran, silakan datang langsung ke kantor ke KPL terdekat ya. Pasti diterima ya Pak untuk dibantu itu ya. Terima lah pasti. Iya. Kalau Kita untuk kan yang pelayan Iya. masyarakat. Wah, Betul. pelayanan prima. Luar biasa ya. Iya, luar biasa. Nah, kantor KPKNL Sumatera Selatan tuh di samping Caritas. Samping Palembang. Ya. Ya, Tengah-tengah di ya. areal ini ya. Antara Caritas dan kantor gubernur itulah KPKNL. Ya itu Gedung kayak Kementerian Keuangan ya. Iya. depan Bank BRI. Nah, itu. sampingnya Satpol PP. Saya pokoknya di link versi lah mendapat kamu buka HP Iya. cari kan Di Google ya, Google Google Map. sampai kecuali ada kuota ada sampai Iya. kamu. Iya. Nah, itulah tadi dulu Riwa. Makasih Pak Niko atas informasinya Ibu Lydia. Udah. Pokoknya dulu Riwa kalau ada yang kamu tidak tahu komen. Komen. Apa yang ditanya dia aku tanya ke asap baca dijawab aku jawab. Iya, tapi subscribe dulu. Yo. Subscribe dulu ya. Subscribe dulu. Iya. Biar semangat dikit kami nih. Yo. Nah, Dari kami kalau mau beli belum punya mobil, belum punya motor, belum punya rumah, itu bisa akses ke portal lelang.go.id. Harganya itu pasti lebih murah dibanding harga pasaran. Nah lebih murah dari harga pasaran. Informasi yang kita berikan terkait lelang barang rampasan negara yang akan dilaksanakan dari tanggal 27 Mei sampai 7 Juni 2024. Nah jadi sebaiknya kalian buka di link portal.lelang.go.id. Betul. Sekarang link itu yang dipakai oleh KPKNL dan diusahakan untuk store uang jaminannya di tanggal 6, satu hari sebelum Maksimal. maksimal tanggal kan 7 itu tutupnya pelaksanaan lelangnya. Kamu setor di tanggal 6, kalau bisa ada duitnya cukup tanggal 6 tanggal 5, ngapain nak nunggu tanggal 6 kan. Nah terus mudah-mudahan
informasi bermanfaat Kak. Iya, min. Kalau misalnya ada yang tidak jelas atau terkendala pembuatan akun, bisa datang ke KPKNL terdekat. Bisa misalnya kamu dari Lahat, baca di Lahat. Kamu di Palembang, yang kujelaskan tadi kan. Lalu juga akun medsos kita Kejaksaan Negeri Palembang, Iwa Entertainment. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share karena itu gratis. Baik, mohon maaf bila ada salah kata. Kami hanya manusia biasa yang tak lepas dari hilaf, salam. Mudah-mudahan acara ini dapat membantu kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.